Halo teman-teman, lisensi AAUI saya akan habis di bulan Juli ini. Jadi saya daftar kembali untuk perpanjang lisensi saya. Dan saya disuruh untuk ujian perpanjangan lisensi AAUI. Ujiannya lewat aplikasi. Nah, ini aplikasinya ya, AAUI. Nah, ini tampilan AAUI e-certification ya. Di sini ada materi, ada latihan, dan juga ada ujian. Nah, saya bisa langsung ujian nih perpanjangan ya. Kalau ujian utama sudah dulu, nah, ujian perpanjangan dan ada ujian perpanjangan 2. Nah, yang saya lakukan adalah ujian perpanjangan yang tengah-tengah ini ya. Tapi sebelum itu saya akan latihan dulu ya materinya. Nah, untuk materinya ini ada materi ujian utama, bisa dibuka ya. Kemudian juga ada materi ujian perpanjangan. Ini materinya berbentuk video dan ada PDF kalau nggak salah ya. Coba kita lihat yang PDF. Diunduh dulu ya. Oke, sudah diunduh semua. Sedangkan untuk yang videonya sudah pernah saya unduh sebelumnya. Yang video ya. Oh, diunduh lagi. Oke, nanti sajalah. Sekarang saya mau lihat yang PDF dulu ya. Nah, Contract and Agency. Nah, ini introduction. Hukum untuk asuransi biasanya menggunakan English law. Hukum ini dianggap lengkap karena memiliki banyak sumber dari legislation, judicial precedent, dari kasus hukum sebelumnya, custom, dan EU law ya, Uni Eropa. Nah, ini materi-materinya. Oh, bisa diperbesar ya. Banyak juga ya materinya. Apakah bisa diunduh? Ternyata tidak bisa diunduh ya. Saya langsung saja deh ke soal latihan ya. Nah, kita akan coba latihan ujian perpanjangan. Kalau udah selesai latihan ini, saya akan lanjut ke ujian. Kita mulai. Nah, dari latihan ini kan kita akan tahu jawaban yang benar dan yang salah ya. Oke. Produk asuransi umum. Anda siap untuk memulai latihan? Oke, kita mulai. Nomor 1. Asuransi yang mengcover biaya kerusakan pada kendaraan bermotor akibat tabrakan dan pencurian. Kita kenal dengan sebutan A. Personal accident, B. Payment protection indemnity, C. Private medical insurance, D. Motor insurance. Ya, motor insurance ya, asuransi kendaraan bermotor. Selanjutnya, asuransi yang mengcover para pengusaha yang biasanya membutuhkan beberapa asuransi dan biasanya ini adalah tailor-made, disesuaikan dengan bisnis yang dijalaninya. Kita kenal dengan sebutan A. Travel insurance, bukan ya. B. Commercial package insurance, sepertinya yang ini ya, yang B ya. Asuransi paket komersial ya, untuk para pengusaha yang membutuhkan beberapa asuransi. Tapi bisa juga yang C ya, Traders Combined Insurance. Kalau D enggak lah, ini asuransi isi rumah. Jadi jawabannya sementara B ya, kita lihat nanti. Nomor 3, asuransi yang mengcover bangunan dan isinya, serta barang-barang pribadi dan perhiasan yang ditambahkan dengan public liability cover. Kita kenal dengan sebutan asuransi A. Travel insurance, B. Household insurance, C. Traders Combined Insurance, D. Commercial package insurance. Ya, bangunan dan isinya. Berarti ini ya kemungkinan household insurance. Tapi ini ditambahkan dengan public liability ya. Mungkin yang ini nih ya, commercial package insurance, jadi asuransi paket usaha. Oh, berarti yang nomor 2 saya harus revisi ini, nomor 2 nih. Nomor 2 kemungkinan adalah Traders Combined Insurance. Jadi para pengusaha membutuhkan beberapa asuransi, jadi di combine. Pengusaha ini traders ini ya. Nah, jadi nomor 3 Commercial Package Insurance. Ini asuransi usaha ya untuk saya jual juga soalnya nih. Nomor 4. Jenis asuransi yang mengcover biaya selama individu tersebut sakit. Ya, jelas ya, asuransi kesehatan.
Jawabannya B ya, private medical insurance. Kalau critical illness untuk penyakit kritis saja. Kalau payment protection, oke, kita nanti ada ya, nanti di soal berikutnya mungkin. Nomor 5, tuntutan yang disampaikan oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh produk yang diproduksi mencederai atau melukai pihak ketiga. Kita kenal dengan nama A, produk liability. Nah, dari sini udah ada kata kuncinya produk ya. Jadi jawabannya A. Selanjutnya, asuransi yang mengcover personal accident, medical cost, dan barang-barang pribadi kita. Dan barang-barang pribadi kita kenal dengan sebutan A, traders, B, household, C, komersial, D, travel. Nah, jawabannya menurut saya ini travel insurance ya. Karena di travel insurance ini memang ada asuransi untuk kecelakaan diri, biaya pengobatan, dan juga melindungi barang-barang pribadi seperti kehilangan bagasi gitu ya, itu dilindungi. Selanjutnya nomor 7, jenis asuransi yang mengcover accident death dan body injury kita kenal dengan sebutan asuransi, ini asuransi kecelakaan ya, yang jelas ya. C, jawabannya personal accident. Nomor 8, asuransi yang mengcover kerusakan yang terjadi pada rangka pesawat kita kenal dengan sebutan asuransi A, private medical insurance, bukan ya. B, aviation insurance. Nah, ada pesawat-pesawat berarti aviasi ini, penerbangan ya. Jelas ya. Selanjutnya, tuntutan yang disampaikan oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh aktivitas yang dilakukan mencederai atau melukai pihak ketiga. Kita kenal dengan nama A, public liability, B, product liability, C, employer liability, D, director and officer liability. Nah, jawabannya adalah A ya, public liability. Jadi tanggung gugat publik ya. Kalau tadi yang product liability kan khusus ya, karena produknya yang mencederai atau melukai. Kalau employer berarti dilakukan oleh karyawan, kalau direktur dan officer berarti terhadap tuntutan terhadap direktur. Nomor 10, tuntutan oleh karyawan atas kecelakaan, penyakit, bahkan meninggal dunia dalam melakukan pekerjaan. Kita kenal dengan nama asuransi A, public liability, bukan ya. B, product liability, C, employer liability. Nah, jawabannya C ya, employer, karena kata kuncinya karyawan. Oke, kita lihat ya hasilnya. Selesai. Apakah Anda yakin akan menyelesaikan latihan ini? Ya. Atau ternyata masih ada yang salah ya, 1. Nomor 3 salah nih tadi. Kita lihat apa sih ini? Oh benar, berarti household insurance nih, yang mengcover bangunan dan isinya serta barang-barang pribadi dan perhiasan. Oke, tadi produk asuransi sudah ya. Selanjutnya kita mulai bagian kontrak dan keagenan. Latihan ujian perpanjangan. Anda siap untuk memulai latihan? Mulai. Ada 10 soal ya. Kita mulai nomor 1. Kewajiban untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi tempat agen terikat perjanjian keagenan disebut dengan A, due care and skill, B, obedience, C, accountability, D, fulfillment. Kewajiban mematuhi peraturan, sepertinya B ya, obedience, kepatuhan. Sebetulnya ini ada di materi ya, tapi saya ingin belajar yang ringkas saja melalui soal-soal latihan. Lanjut nomor 2. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yang harus dipenuhi, antara lain A, adanya kecakapan membuat perjanjian, B, semuanya benar, C, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, D, adanya kesepakatan. Biasanya seperti yang pertanyaan seperti ini jawabannya semua benar ya. Coba kita jawab B. Selanjutnya nomor 3. Perjanjian akan dapat dibatalkan dengan meminta pembatalan dari hakim melalui proses penetapan pengadilan jika syarat objektif tidak terpenuhi. Maka syarat objektif adalah A, semuanya benar. Aneh nih, baru A udah pilihan semua benar. B, adanya kecakapan membuat perjanjian. C, adanya kesepakatan. D, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Ya,
Kita jawab A aja dulu ya, semuanya benar ya. Terus terang saya kan tidak tahu jawabannya. Nanti kita lihat di hasil latihan ya. Nanti ada kunci jawabannya. Nomor 4, definisi agen asuransi tertuang dalam UU nomor 40 tahun 2014 pasal 1 ayat 28 yang menyebutkan bahwa agen bertindak untuk dan atas nama A. diri sendiri, B. semua jawaban benar, C. tertanggung, D. perusahaan asuransi. Oke, ini saya tahu jawabannya adalah perusahaan asuransi ya. Jadi agen asuransi itu wakil dari perusahaan. Dia bukan orang yang netral yang di tengah-tengah ya, bukan juga wakil dari tertanggung. Oke, kalau yang merupakan wakil dari tertanggung itu broker, setahu saya ya. Jadi broker itu ada di pihak nasabah, kalau agen ada di pihak perusahaan. Nomor 5, kontrak dapat berjalan apabila salah satu pihak telah melakukan penawaran dan pihak yang lain menyetujui, maka hal tersebut disebut A. kontrak bergaransi, B. conditional acceptance, C. jaminan kontrak, D. unconditional exception. Jawabannya apa kira-kira ya? Terus terang semuanya membingungkan ya, harus lihat materinya dulu. Nanti ya kita jawab ngarang dulu saja ya. Mungkin ini jawabannya adalah conditional exception ya, penerimaan bersyarat. Coba ya. Selanjutnya nomor 6, setiap orang yang menggelapkan premi asuransi maka dipidana penjara paling lama 5 tahun serta dikenakan denda 5 miliar rupiah tercantum dalam pasal. Nah, ini harus tahu pasal-pasalnya, ini nggak bisa dikarang jawabannya ya. Oke, tapi ya coba saya karang saja dulu ya. Ngarang ya, nanti ketahuan ya jawabannya benar atau tidak. Selanjutnya 7. Prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan kontrak adalah A. memiliki keuntungan yang sama, B. memiliki kepentingan yang sama, C. memiliki itikat baik, D. tidak memihak. Ya, sepertinya sih memiliki kepentingan yang sama ya, jawabannya B. Nomor 8, pemutusan kerjasama antara agen dengan perusahaan asuransi yang diageninya didasarkan atas A. agen meninggal dunia, B. kesepakatan bersama antara agen dan perusahaan asuransi, C. semua jawaban benar, D. pemutusan salah satu pihak. Oke, semua jawaban benar ya. Kalau agen meninggal dunia otomatis kontraknya putus ya. Kalau keduanya sepakat untuk berakhir ya berakhir juga ya. Atau salah satu memutuskan kontrak. Selanjutnya nomor 9, dasar hukum sebuah kontrak adalah tertuang dalam A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, B. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, D. Pasal 1320 KUH Perdata. Nah, ini juga tidak tahu kita ya. Mungkin jawabannya D ya. D dan A berarti sama dong, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Coba kita karang saja ya, karena ini yang paling lain sendiri. Selanjutnya nomor 10, hukum untuk asuransi yang kita kenal selama ini biasanya menggunakan hukum titik-titik ya, yang dianggap memiliki banyak sumber dari legislation dan memiliki pengalaman dari kasus sebelumnya. Jawabannya adalah hukum Inggris ya, ini saya tahu soalnya. Oke, kita lihat ya hasil latihannya, berapa jawaban yang benar. Kita anggap selesai ya. Wow, ternyata yang salah hanya 2. Padahal banyak ngarang loh jawabannya. Coba kita cek ya nomor 1. Nomor 1 benar jawabannya, obedience. Nomor 2, semuanya benar ya. Jadi syarat sahnya perjanjian ini semuanya benar. Nomor 3 nih yang salah ya. Oh, nomor 3 jawaban yang benar adalah suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Ini adalah syarat objektif. Oke. Nomor 4. Nomor 4 benar ya. Definisi agen asuransi itu bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi. Nomor 5. Kontrak dapat berjalan. Oke, jawabannya conditional exception. Nomor 6.
Nah, kita ingat ya, menggelapkan premi asuransi itu ada di pasal UU nomor 40 tahun 2014 pasal 75 ya. Padahal tadi ngarang lah jawabannya ini. Nomor 7, prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan kontrak adalah jawabannya memiliki itikat baik. Oke. Bukan kepentingan yang sama ya, jawabannya A ya, salah saya. Oke, kita lanjut nomor 8. Semua benar. Nomor 9. Nah, jawabannya dasar hukum kontrak adalah pasal 1320 KUH Perdata. Tadi ngarang nih jawabannya ya, ternyata benar. Nomor 10, hukum Inggris, kan betul ya, hukum asuransi kita. Oke, jadi kita simpan ya. Jadi ujian perpanjangan ini soal latihannya kita sudah menyelesaikan produk asuransi dan kontrak dan keagenan 2 ya. Selanjutnya manajemen risiko. Kita mulai. Ada 10 soal. Nomor 1. Banyaknya peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian terhadap objek asuransi dalam 1 tahun disebut A. Severity, B. Peril, C. Frekuensi, D. Hazard. Banyaknya peristiwa ya, berarti kemungkinan ini jawabannya frekuensi. Lanjut. Nomor 2, faktor yang mempengaruhi hasil suatu peristiwa daiman. Apa daiman? Peristiwa tersebut dapat meningkatkan dan mengurangi peril. Kita kenal dengan sebutan daiman itu di mana. Jadi nomor 2, faktor yang mempengaruhi hasil suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut dapat meningkatkan dan mengurangi peril. Kita kenal dengan sebutan A. Proxima cause, B. Insurable interest, C. Indemnity, D. Hazard. Jawabannya sepertinya A ya, Proxima cause, jadi penyebab utama. Kalau insurable interest ini kepentingan asuransi, indemnity ini batasan, kalau hazard ini niat ya. Selanjutnya 3, besarnya kerugian yang timbul dalam satu kali terjadi dan menimbulkan kerugian terhadap objek asuransi dalam 1 tahun disebut frekuensi ini tadi banyaknya kejadian ya. Kalau peril ini adalah penyebab. Kemudian severity, nah sepertinya jawabannya adalah severity. Selanjutnya nomor 4, contoh dari risiko spekulatif jika terjadi bisa rugi atau untung adalah A. Mobil tabrakan, C. Rumah terbakar, D. Saham falas, D. Gempa bumi. Jawabannya ya, yang spekulasi itu saham ya, dan mata uang, bisa untung bisa rugi. Dan kebetulan yang C ini tidak ada asuransinya ya. Kalau mobil tabrakan, rumah terbakar, gempa bumi ada asuransinya. Selanjutnya nomor 5, karakteristik yang berkaitan dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian, di mana peristiwa tersebut harus bersifat tiba-tiba, tidak terduga, tidak dikehendaki tertanggung, dan bukan peristiwa yang bersifat gradual. Kita kenal dengan istilah A. Insurable interest, B. Proximate cause, C. Indemnity, D. Fortuitous. Jawabannya sepertinya adalah proximate cause ya, penyebab utama. Kalau yang lainnya fortuitous ini saya tidak tahu juga ya. Oke. Nanti kita lihat ya di hasilnya apakah benar atau tidak. 6. Teknik dasar yang dipergunakan untuk membaca dan mempelajari kegiatan usaha adalah A. Hazard, B. Consequences, C. Mapping, D. Peril. Sepertinya jawabannya kita coba ya mapping ya. Mapping kan dia memetakan ya, membaca dan mempelajari. Kira-kira gitu. Nomor 7, sebelum melakukan akseptuasi, pihak asuransi seringkali melakukan survei lapangan untuk memberikan rekomendasi kepada tertanggung yang merupakan syarat yang menjadi ketentuan sebelum akseptuasi dalam polis asuransi. Kita kenal dengan istilah A. Stimulus to business enterprise, B. Acceptation, C. Post loss control, D. Provision. Apa jawabannya ya? Jawabannya kita karang aja deh nomor A ya. Nanti kita lihat jawabannya benar atau tidak.
Nomor 8. Serangkaian proses identifikasi, analisa, pengendalian risiko secara ekonomis terhadap suatu risiko yang senantiasa mengancam aset atau kapasitas untuk memperoleh hasil kegiatan usaha adalah A. Manajemen risiko, B. Hazard, C. Peril, D. Consequences. Ya, sepertinya sih ini manajemen risiko ya, karena proses identifikasi, analisa, pengendalian, dan seterusnya. Nomor 9. Suatu risiko yang jika terjadi dan menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan uang disebut A. Risiko finansial, B. Risiko sepihak, C. Risiko moral, D. Risiko non-finansial. Nah, ada kata-kata finansial ya, uang, diukur dengan uang, berarti jawabannya A. Nomor 10. Salah satu manfaat dari asuransi adalah memberikan rasa tenang, peace of mind, dalam menghadapi risiko yang penuh dengan ketidakpastian, memberikan ketenangan batin dan meningkatkan rasa percaya diri yang kita kenal dengan A. Semua benar, B. Confidence, C. Recovery, D. Stimulus to business enterprise. Apa ini? Sepertinya jawabannya, biasanya pertanyaan begini semua benar jawabannya ya. Confidence, B. Confident, pasti benar ya. Recovery, kok ini nulisnya salah juga ini sepertinya. Recovery, pemulihan. Stimulus to business enterprise, stimulus untuk usaha. Saya coba jawabannya B ya, confidence. Manfaat asuransi adalah confidence. Tapi recovery juga mungkin benar ya. Oke, confident aja. Baik, kita lihat jawabannya apakah benar atau tidak ya. Selesai. Apakah Anda yakin akan menyelesaikan latihan ini? Ya. Nah, jawabannya salah 3 ya. Jadi benar 7, lumayan lah. Nomor 1 tadi frekuensi, betul ya. Nomor 2, jadi nomor 2 ini jawabannya hazard ya. Mempengaruhi hasil suatu peristiwa. Baiklah. Nomor 3, severity, besarnya kerugian. Oke, betul ya. Nomor 4, saham atau falas, ini contoh dari risiko spekulatif ya, ingetin ya. Nomor 5, ternyata nomor 5 ini jawabannya fortuitous ya, karakteristik yang berkaitan dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian, di mana peristiwa tersebut harus bersifat tiba-tiba, tidak terduga, tidak dikehendaki tertanggung, dan bukan peristiwa yang bersifat gradual. Jadi istilahnya adalah fortuitous. Oke, saya juga baru tahu ya. Nomor 6, mapping, benar ya. 4. Nomor 7, profesi jawabannya ya. Ternyata survei lapangan untuk memberikan rekomendasi. Oke. Nomor 8 benar ya, manajemen risiko. Nomor 9, risiko finansial. Nomor 10 jawabannya confidence ya. Jadi untung tidak terjebak untuk menjawab yang semua benar ini. Baik ya, kita simpan ya. Nah, jadi sampai saat ini sudah 3 materi ya, 3 materi latihan. Lanjut ke materi keempat, pasar asuransi. Mulai. Ada 10 soal ya. Nomor 1, fungsi utama underwriter dalam perusahaan asuransi adalah A. Menentukan besaran premi, B. Semua jawaban adalah benar, C. Mengakses risiko yang akan dimasukkan dalam pool, D. Menentukan seberapa besar risiko yang akan ditahan. Ya, sepertinya sih semuanya benar ya. B. Selanjutnya, tugas dan fungsi klaim personal adalah A. Semua jawaban adalah benar. Ini gimana nih, belum apa-apa udah jawaban benar. B. Menyelesaikan klaim dengan biaya minimal. C. Menentukan seberapa besar risiko akan ditahan. D. Menghitung besarnya premi. Nah, sepertinya jawabannya adalah B ya, menyelesaikan klaim dengan biaya minimal, karena ini ada kata-kata klaim ya. Nomor 3, seseorang yang tugasnya menyelesaikan klaim dari awal sampai akhir dan dapat menilai klaim yang terjadi dengan kompleksitas tinggi disebut A. Klaim personal, B. Underwriter, C. Principals, D. Loss Adjuster. Ini ada klaim-klaim juga nih, jangan-jangan sama jawabannya dengan yang sebelumnya. Klaim personal. Oke, nanti kita lihat saja jawabannya ya di akhir. Selanjutnya nomor 4,
Perusahaan asuransi yang hanya menerima bisnis untuk satu jenis class of business. Kita kenal dengan sebutan A. Captive Insurance Company, B. Mutual Companies, C. Specialist Insurance, D. Mutual Indemnity Association. Karena spesial ya, sepertinya jawabannya C ya, Specialist Insurance. Lanjut. Ada 6 fungsi broker yang kita kenal saat ini yang meliputi antara lain menentukan pasar yang dipilih, melakukan negosiasi term and condition pada polis, melakukan review untuk kepentingan tertanggung. A. Memberikan saran, B. Melakukan negosiasi saat renewal, C. Semua jawaban adalah benar, D. Menentukan asuransi mana yang dipilih. Sepertinya sih jawabannya A ya, memberikan saran ya kepada tertanggung. Kurang jelas juga pertanyaannya ini. Oke, lanjut saja. Nomor 6 merupakan asosiasi terbesar yang didirikan pada tahun 1985 dan anggotanya merupakan para spesialis asuransi yang bekerja di UK adalah A. International Underwriting Association of London, B. Association of British Insurance, C. Semua jawaban benar, D. Association of General Insurance. Sepertinya ini pengetahuan umum ya, jawabannya tidak bisa ngarang sih. Tapi ya kita karang saja. Karena kalau baca materinya dulu itu akan lama ya belajarnya. Sepertinya jawabannya B, ngarang aja ya. Kita lanjut. Nomor 7. Tipe asuransi yang kita kenal sekarang ini ada yang disebut dengan mutual companies adalah A. Merupakan perseroan terbatas, B. Asuransi yang pemilik sahamnya bukan perusahaan asuransi, C. Pemegang saham adalah pemegang polis. Ya, jawabannya C ini ya. Nah, tadi sudah ada sih soalnya ini. Kita lanjut ya. Seseorang yang bekerja untuk perusahaan asuransi untuk memberikan rekomendasi kepada underwriter mengenai risiko yang akan diterima kita kenal dengan sebutan A. Surveyors, B. Loss Assessor, C. Underwriter, D. Loss Adjuster. Oke, jawabannya adalah ini ya, Loss Adjuster. Ini di asuransi umum ada ya. Lanjut nomor 9, penjualan secara langsung oleh perusahaan asuransi. Direct marketing channel akan memberikan keuntungan antara lain adalah A. Pembeli dapat berinteraksi langsung, B. Menurunnya biaya pemasaran, C. Tidak terdapat extra cost, D. Semua jawaban adalah benar. Sepertinya jawabannya D ya. Lanjut nomor 10. Organisasi yang didirikan dengan tujuan menangani korban kecelakaan kendaraan bermotor yang tidak diasuransikan dan didirikan pada tahun 1946 adalah, nah ini tadi sudah ya. Tadi jawabannya Motor Insurance Bureau. Coba lagi ya. Kalau salah satu salah dua-duanya, kalau benar satu benar dua-duanya. Oke, kita selesaikan ya. Ya, jawabannya wow, lumayan ya, benar 7. Nomor 1 benar nih, coba. Tuh, fungsi utama underwriter, semua jawaban benar. Nomor 2 juga benar ya. Tugas dan fungsi klaim personal, ingetin nih ya, menyelesaikan klaim dengan biaya minimal. Nomor 3. Oh, jawabannya nomor 3, seseorang yang tugasnya menyelesaikan klaim dari awal sampai akhir dan dapat menilai klaim yang terjadi dengan kompleksitas tinggi disebut loss adjuster. Oh, ini tuh. Berarti jawaban yang terakhir tadi salah apa enggak ya? Nomor 4, perusahaan asuransi yang hanya menerima bisnis untuk satu jenis class of business. Nah, specialist insurance ya dari kata-katanya ya. Nomor 5, oh, semua jawaban adalah benar. Fungsi broker ya. Kok dia menentukan asuransi mana yang dipilih? Aneh juga ya, bukannya yang menentukan itu nasabah. Nomor 6, asosiasi terbesar. Nah, benar ini, padahal tadi ngarang jawabannya ya. ABI ya, Association of British Insurance, didirikannya pada tahun 85. Oke. Nomor 7. Nah, benar nih, mutual companies itu pemegang saham adalah pemegang polis. Nomor 8 ada salah nih jawabannya ya. Oh, seseorang yang bekerja untuk perusahaan asuransi untuk memberikan rekomendasi kepada underwriter mengenai risiko yang akan diterima, itu jawabannya adalah surveyor. Tadi kalau loss adjuster itu yang ngurusin klaim ya. Oke, lanjut. Nomor 9, semua jawaban benar. Nomor 10, Motor Insurance Bureau ya, jawabannya C, benar. Ngarang ini, tapi benar.
Jadi setelah selesaikan ya, simpan ya. Nah, kita sudah menyelesaikan 4 materi latihan ya. Selanjutnya yang terakhir, materi kelima, tata cara pemasaran ya. Kita mulai. Anda siap untuk memulai latihan? Mulai. Ada 10 soal. 1. Pembeli yang sangat peduli dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain mengenai keputusan pembelian dengan membicarakan dulu dengan keluarga atau orang terdekat, maka tipe ini kita kenal dengan sebutan A. Pembeli penghubung, B. Pembeli aktualis, C. Pembeli apatis, D. Pembeli analitis. Apa nih ya? Kita jawab aja A ya, penghubung mungkin ini, karena dia ngomong dulu dengan keluarga dan orang terdekat. Lanjutnya nomor pembeli yang mempertimbangkan secara matang atas produk yang mau dibeli, detail dan cenderung cerewet adalah A. Pembeli aktualis, B. Pembeli analitis sana, C. Pembeli apatis, D. Pembeli penghubung. Cerewet ya, analitis ya. Mungkin ini jawabannya B ya. Nomor 3, pembeli yang bersikap ramah, menyenangkan, suka bicara dan berhubungan baik dengan para agen asuransi adalah ciri-ciri dari pembeli. A. Pembeli penyetir, B. Pembeli aktualis, C. Pembeli penghubung, D. Pembeli sosialisasi. Mungkin ini sosialisasi ya, suka bersosialisasi pembelinya. Oke lah. Selanjutnya nomor 4, pembeli yang tahu benar apa yang dibutuhkan, fitur dan manfaat serta anggaran yang dipersiapkan untuk membeli produk adalah jenis pembeli. A. Pembeli aktualis, B. Pembeli penghubung, C. Pembeli analitis, D. Pembeli apatis. Tahu benar, mungkin dia aktualis ya. Lanjut. Penjualan tidak berhenti sampai di sini, diharapkan reorder dan referensi dari mereka. Untuk itu kita harus membangun servis yang baik setelah penjualan. Hal ini disebut dengan A. Isolasi penolakan, B. Trust and respect, B. Menjual benefit dan solution, D. Orientasi long term. Nah, long term nih mikirnya ya. Jadi penjualan tidak berhenti dengan terjualnya produk. Lanjut. Nomor 6, tanamkan dalam diri kita bahwa keluhan pelanggan adalah bukan masalah pribadi dan ini adalah murni masalah bisnis. Pelanggan Anda yang paling tidak puas adalah sumber terbaik Anda untuk belajar. Teori ini dikemukakan oleh A. Ian Shamar, B. Robert Antonius, C. Bill Gates, D. McMurray. Ini sih hafalan ya. Siapa nih ahli pemasarannya ini? Tokohnya ini nggak penting sih sebetulnya ya, siapa yang menyatakan. Jadi soal ini ya kita hafal aja, nanti kalau sudah dapat jawabannya kita ingat ya, kita hafal. Mungkin McMurray, ngarang aja ya, kita nggak tahu. Lanjut nomor 7, apakah yang utama menjadi modal dasar bagi para agen asuransi untuk bisa menjual produk asuransi? A. Punya waktu luang, B. Suka bergaul, C. Selling skill, D. Banyak teman. Modal dasar yang utama bagi agen, selling skill ya, seni atau keterampilan menjual, mungkin ini ya. Kita lanjut. Untuk menggali potensi pasar bisa didapat dari berbagai sumber, diantaranya adalah A. Semua jawaban benar, B. Menggali dari referensi produk lain, C. Program buyer get buyer, ini nulisnya buyer, D. Keluarga sendiri. Ya, jawabannya benar semua ya. Nomor 9, pembeli yang memiliki sifat sangat terbuka, tergesa-gesa dan langsung pada pokok permasalahan adalah A. Pembeli penghubung, B. Pembeli aktualis, C. Pembeli penyetir, D. Pembeli apatis. Apa? Sekarang aja deh jawabannya A ya. Jawabannya B ya, pembeli aktualis. Nomor 10, langkah terpenting untuk dapat melakukan penutupan asuransi adalah A. Harga yang murah, B. Cakupan asuransi yang luas, C. Testimoni kepuasan konsumen, D. Janji akan memberikan pelayanan terbaik. Sepertinya jawabannya D ya. Kita lihat ya, sepertinya jawabannya banyak yang salah ini, tapi kita lihat berapa yang benar ya. Apakah Anda yakin akan menyelesaikan latihan ini? Ya. Wow, mantap ya. Jadi benarnya 7, salah 3. Lagi-lagi salah 3 ya. Dari tadi salah 3 terus nih.
Padahal belum latihan ya. Lumayan lah. Kita lihat nomor 1 jawabannya, pembeli penghubung ya. Dia peduli dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Nomor 2, mempertimbangkan secara matang, analitis ya. Pembeli analitis. Nomor 3, pembeli yang bersikap ramah, pembeli sosialisasi. Nomor 4, pembeli yang tahu benar apa yang dibutuhkan, pembeli aktualis. Nomor 5, orientasi long term tadi ya, penjualan tidak berhenti sampai di sini. Nomor 6, nomor 6 jawabannya Bill Gates ternyata. Oke, jadi ingetin ya bahwa Bill Gates adalah yang mengatakan bahwa pelanggan Anda yang paling tidak puas adalah sumber terbaik Anda untuk belajar. Baru tahu ya bahwa Bill Gates ini punya teori pemasaran yang keren gitu. Nomor 7, selling skill ya. Nomor 8, semua jawaban benar. Ternyata pembeli yang bersifat sangat terbuka, tergesa-gesa dan langsung pada pokok permasalahan itu adalah pembeli penyetir. Nomor 10, langkah terpenting untuk dapat melakukan penutupan asuransi adalah testimoni kepuasan konsumen. Begitu. Baiklah, kita ikuti saja ya. Nanti kalau ada soal ini lagi ya jawabannya adalah ini, ingetin ya. Oke, ini hanya latihan. Kita simpan. Baik, dengan demikian 5 materi latihan sudah kita kerjakan semuanya ya. Dengan hasil yang lumayan ya, rata-rata benarnya 7 atau lebih. Nah, nanti dari latihan ini kita akan lanjut ke ujian. Ujiannya nanti ya kita lanjutkan di bagian berikut. Baik, itulah latihan soal-soal ujian perpanjangan asuransi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Semoga sukses menjadi agen asuransi. Amin.